Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya mahasiswa Psikologi UIN Raden Fatah Palembang semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai regulasi motivasi. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai regulasi diri. Ada beberapa pendapat ahli mengenai regulasi diri, yaitu yang pertama, menurut Bandura, yaitu regulasi diri merupakan pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Yang kedua, menurut Santrok, bahwa regulasi diri juga merupakan suatu tujuan dalam penciptaan pemikiran sendiri, perasaan sendiri, dan perilaku sendiri. Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, dapat saya ambil simpulan bahwa regulasi diri tersebut merupakan cara seseorang dalam mengatur emosi dan mengontrol dirinya dalam bertingkah laku, baik itu terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan setempat. Jika mampu melakukan apa yang sudah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan sesuai perencanaan. Ada beberapa faktor pembentuk dalam regulasi diri. Yang pertama, faktor individu. Di dalam faktor individu tersebut terdapat 3 bagian. Yang pertama, pengetahuan individu itu tersendiri. Semakin tinggi dan semakin beragam pengetahuan individu, maka semakin besar peluang untuk meningkatkan regulasi diri. Yang kedua yaitu kemampuan metakognisi. Semakin besar kemampuan metakognisi seseorang, maka semakin besar pula kemampuan untuk regulasi diri. Yang ketiga yaitu tujuan. Jika seseorang memiliki tujuan, maka secara tidak langsung tujuan tersebut juga akan membentuk regulasi pada diri seseorang. Faktor yang kedua yaitu perilaku. Bagaimana kemampuan yang dimiliki individu tersebut dalam regulasi diri. Jika semakin besar upaya yang dikerahkan untuk mengorganisasikan sesuatu, maka secara tidak langsung akan meningkatkan regulasi diri. Faktor yang ketiga yaitu lingkungan, yakni yang berkaitan dengan lingkungan tersebut, mendukung atau tidaknya di dalam suatu lingkungan untuk melakukan regulasi diri. Selanjutnya, bentuk-bentuk regulasi diri. Yang pertama, amotivation regulation, yaitu keadaan pada saat individu merasakan tidak ada hubungan antara tindakan dan hasil dari tindakan tersebut. Yang kedua, external regulation adalah perilaku diri seseorang yang dipengaruhi oleh adanya faktor dari luar, berupa hadiah dan batasan-batasan. Yang ketiga, identified regulation, yaitu perilaku muncul seperti pilihan pribadi bukan untuk kepuasan dan kesenangan, tetapi untuk mencapai suatu tujuan. Yang keempat, identified regulation, yaitu perilaku yang muncul seperti pilihan pribadi bukan untuk kepuasan dan kesenangan, tetapi untuk mencapai suatu tujuan individu merasakan dirinya diarahkan oleh tujuan. Yang kelima, intrinsical motivated behavior, yaitu munculnya secara sukarela tanpa adanya keterkaitan dengan faktor eksternal. Selanjutnya, pembahasan mengenai motivasi. Di sini ada beberapa pendapat ahli yang mengenai motivasi. Yang pertama, Santrok mengatakan bahwa motivasi merupakan proses memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Selanjutnya, Samsudin dalam Maruli mengatakan bahwa motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, bentuk-bentuk motivasi. Di sini saya ambil bentuk-bentuk motivasi di dalam belajar. Yang pertama, memberi angka atau nilai. Nilai merupakan suatu simbol dari hasil belajar. Selanjutnya yaitu memberikan hadiah. Hadiah juga merupakan salah satu bentuk motivasi. Tetapi dengan memberi hadiah, terkadang ada juga siswa yang tidak ingin menerimanya jika hadiah tersebut bukan dari hasil prestasi mereka. Yang ketiga, saingan atau kompetisi. Saingan dapat digunakan sebagai alat untuk motivasi di dalam mendorong semangat belajar anak. Yang keempat yaitu ego involvement, yaitu menumbuhkan kesadaran siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri. Hal ini juga bisa dijadikan sebagai motivasi bagi individu. Yang kelima, pujian.
dengan memberikan pujian. Terkadang ada beberapa siswa yang merasakan termotivasi. Nah, beranjak dari beberapa pembahasan mengenai regulasi diri dan motivasi, dapat saya ambil simpulan mengenai regulasi motivasi, yang mana saya simpulkan bahwa regulasi motivasi tersebut merupakan upaya seseorang dalam mencapai tujuan dengan adanya dorongan, baik itu dorongan dari diri sendiri, lingkungan sekitar, atau masyarakat yang lainnya. Nah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya mengenai regulasi motivasi. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.